البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di kitab shalah bab syurutus shalah, bab syarat-syarat salat. Dan insyaallah ini adalah pembahasan terakhir di syarat-syarat salat. Sudah kita sebutkan semua hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam bab ini. Kesimpulannya adalah di situ ada beberapa syarat salat yang beliau disyaratkan di dalam hadis-hadis yang beliau bawakan, walaupun tidak menyebutkan satu persatu, tapi di situ menunjukkan isyarat beliau menyebutkan syarat-syarat sah salat. Di antaranya yang pertama adalah dalam keadaan Islam, yang kedua berakal. Ini semuanya ada 9, nanti akan kita sebutkan. Yang pertama Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga tamyiz, sudah bisa membedakan sekitar umur 7 tahun. Jadi kalau ada anak kecil umur 4 tahun sholatnya tidak sah. Kemudian dukhulul waqt, sudah masuk waktu. Kemudian yang kelima adalah taharah, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Kemudian yang keenam adalah satrul aurat, menutup aurat. Kita sebutkan di situ aurat laki-laki dan perempuan ketika sholat. Kemudian yang ketujuh adalah istiqbal kiblat, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kemudian yang kedelapan adalah taharatul badan, sucinya badan, wal makan, tempat, ya. Demikian juga pakaian. Kemudian yang akan kita bahas nanti adalah tentang permasalahan niat. Yang kesembilan, syarat sah salat adalah niat. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang permasalahan seseorang yang berbicara ketika salat, maka salatnya batal. Demikian juga tertawa. Adapun tanahna, ini mengucapkan seperti itu, kalau di situ ada keperluan, tidak disebutkan, ya ini termasuk kalam, tidak termasuk ucapan itu. Kalau tidak ada keperluan, maka itu adalah makruh, ya itu adalah makruh. Kemudian juga ketika terjadi kesalahan, maka untuk laki-laki mengucapkan subhanallah. Adapun perempuan, maka dia bertepuk tangan. Disebutkan caranya adalah dengan menepukkan bagian telapak tangan yang dalam dengan bagian telapak tangan yang akhir, yang bagian luar. Kemudian berikutnya juga amalan yang banyak maka membatalkan sholat. Lalu bagaimana banyak maksud di sini? Dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Kalau kemudian dia maju untuk menuju sutroh yang jauh sekali, maka ini dikatakan batal sholatnya, insya Allah seperti itu, karena panjang. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sebagian mengatakan wajib. Tapi kan ini gerakan yang panjang, yang jauh menuju sutra. Lebih bagus untuk tidak perlu dia maju. Kemudian juga bagaimana perbuatan hati ketika sholat, yakni berpikir ketika sholat. Disebutkan di situ oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ini la ujahizu jaisi wa ana fi sholat. Sungguhnya aku mempersiapkan pasukanku ketika sholat. Ini beliau dalam keadaan jujur, ya, tidak menghiasi-hiasi. Ya, ini demikian beliau terus terang. Ya, ini dalam keadaan tertentu ketika sibuk sekali kita membawa kepada mana itu, beliau mempersiapkan pasukannya itu ketika beliau sholat. Menunjukkan apa? Tidak membatalkan sholat. Walaupun ya, tentu saja beliau dalam keadaan ya secara asal dalam keadaan khusyuk. Kemudian berikutnya permasalahan. Jadi kita akan membahas permasalahan saja ini untuk menyelesaikan bab ini adalah idza amila fi shalah amalan zaidan min jinsiha, melakukan perbuatan di dalam salat menambah perbuatan dari jenis salat. Seperti apa? Kadang kita perhatikan sebagian orang itu ketika imam berdiri ya untuk rakaat yang kedua, kan itu apa? Sujud. Ya kan sujud. Iya, dari rakaat kedua ke rakaat yang ketiga. Sebagian kita perhatikan, kan tahiyatul awal itu dia sujud dulu, kemudian baru berdiri supaya lebih khusyuk, mungkin maksudnya Allah musta'an. Ya, sujud dulu dia itu, kemudian baru berdiri rakaat yang ketiga. Maka seperti ini disebutkan permasalahan
Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Au yajlisu fi mawdi'i qiyam, seperti duduk di tempat berdiri. Au yazidu rakaat, atau menambah rakaat, atau rukun. Sujud tadi kan rukun. Fa in fa'alu amdan, kalau dia lakukan sengaja, batalat sholatuhu ijma'an. Batal salatnya secara ijma'. Cuma permasalahan dia ini bodoh, mungkin menganggap supaya khusyuk. Kalau dia sengaja maka salatnya adalah batal. Walaupun itu jenis sujud, tapi yang dia tambah. Kemudian bagaimana kalau membaca Al-Fatihah 2 kali? Namanya ragu-ragu sudah baca belum ya? Ataupun sengaja. Semua Imam Nawawi bahwa tidak batal. Sebutkan oleh Imam Nawawi di Syarh Muhadzab, fa in qara al-Fatihah marrataini sahwan lam yadur. Kalau tidak sengaja tidak berbahaya. Wa in ta'ammad, kalau sengaja fa wajhan, maka di situ ada dua pendapat. As-sahih al-mansus, yang benar, yang dinaskan, yang dianggap dalam mazhab beliau la tabtul, tidak batal. Li'annahu la yuhillu bi suratis shalah, karena tidak mengurangi bentuk salat. Tidak batal walaupun mengulangi Al-Fatihah, tapi ya seperti ini tidak khusyuk. Kemudian ya, makan dan minum ketika sholat bagaimana? Kan beramal juga. Sebutkan oleh Ibnu Munzir di Al-Awsat, ijma' seorang yang sholat mamnu'un min al-akal wa syurb. Wa ijma' kullu man nahbat anhu min ahli ilmi anna ala man akala aw syariba bi sholat amidan al-i'adah. Wajib dia mengulangi. Berarti maksudnya sholatnya batal. Makan dan minum ketika sholatnya batal. Demikian juga sholat wajib, demikian juga sholat sunnah. Makan dan minum lupa, tentu saja di sini tidak batal. Sisa makanan di mulut bagaimana? Intaraka fihi ma yadub kasukar fadzaba minhu syai' fabta'ahu afsada sholatuh. Kalau dia makan seperti gula, kemudian dia letakkan saja itu ketika mau sholat, dia letakkan gula sebesar kelereng umpamanya. Kemudian itu meleleh, ya kan, bercampur dengan air liur. Faftala, kemudian dia menelannya, sholatnya rusak. Ya, ini dia itu batal sholatnya. Kemudian sekarang disebutkan syarat yang ke-9, ya, yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu apa? Niat. Tentang permasalahan niat. Jadi syarat sah sholat yang ke-9 adalah niat, dan itu adalah yang terakhir. Bagaimana sekarang hukum? Adapun niat jelas itu syarat sah salat, dan itu adalah ijma'. Hukum mengucapkan niat dengan keras, hukumul jahr bin niyah. Nanti akan kita sebutkan tentang nas ucapan Imam Syafi'i yang kemudian digiring oleh ulama-ulama mereka sekarang ini tentang mengucapkan nawaitu usolli ila akhirih. Ya. Semua di sini hukum jahr bin niyah, mengeraskan niat dengan keras, itu adalah bukan Rasulullah SAW menurut ya, itu adalah mubtada bid'ah. Ittifaq al-muslimin, sepakat kaum muslimin. Paham ya? Jadi demikian. Sebagian mungkin mengatakan, oh ini ucapan pendapat kalian ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti akan kita sebutkan ucapan dari Imam Syafi'i permasalahan ini. Jadi menurut Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa bahwa itu adalah bid'ah. Hukum talafut biniyah dunal jahr, mengucapkan tapi tidak keras. Bagaimana ini? Maka disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini tidak dikeraskan ya, mengucapkan tapi tidak dikeraskan, terjadi khilaf. Ya, terjadi khilaf, dan yang rajih sebagaimana kita ketahui, talafut biniyah naqsun fil aqal wad din. Ya, ini mengucapkan niat itu walaupun tidak keras, itu mengurangi akal dan agama. Adapun mengurangi akal itu adalah apa? Mengurangi agama, ya, mengurangi agama jelas itu bid'ah. Mengurangi akal, ini akalnya kurang. Kenapa? Fa innahu bi manzilati man yuridu ayyakul, seperti orang yang ingin makan. Fa yaqul, kemudian dia makan. Nawaitu bi wad'i yadi fi hadza ina, aku berniat untuk meletakkan tanganku di cangkir ini, atau mungkin piring ini, atau semisalnya, atau nampan ini, kan seperti itu. Jadi mengurangi akal dia. Jadi tidak, yang benar adalah tidak disyariatkan. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah mengetahui tidak boleh dikeraskan, demikian juga tidak juga dikeraskan niat itu dalam hati. Ya, maka tempatnya di mana niat itu ya? Niatnya adalah di hati. Ya, niatnya adalah di hati. Ketika sholat, ketika puasa, ketika haji, zakat, ya. Maka seperti ini, la taftakir ila nutq lisan, tidak butuh kepada diucapkan dengan lisan. Dan asalnya adalah niat itu adalah di dalam hati. Selesai. Sekarang disebutkan ila anna ba'da mutaakhiri ashabi syabi, kecuali sebagian pendapat ya
orang-orang yang akhir dari sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kharaja wajhan fi dzalik, mengeluarkan suatu sisi dalam hal itu. Ya. Wa qala tahu fihi aimatu ashabi. Kemudian salah di dalamnya itu pemimpin-pemimpin, imam-imam sahabat-sahabat Nabi. Ini pengikut Imam Syafi'i yang belakangan salah ketika memahami ucapan Imam Syafi'i. Inna sholata la budda minan nutq fi awaliha. Sesungguhnya salat harus mengucapkan di awalnya. Nasnya adalah apa? Ucapan Imam Syafi'i itu yang kemudian mereka salah memahaminya. Sebutkan di sini ucapan Imam Syafi'i di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, sebutkan Imam Nawawi, ya, ucapannya yang sampai sekarang itulah menjadi pedoman mereka. Ucapan Imam Syafi'i itu apa? Sehingga sampai mereka itu bersikeras mengatakan usolli atau nawaitu sauman qudin dan sebagainya, atau salat usolli fardal maghribi salasah dan sebagainya. Ucapan Imam Syafi'i adalah lengkapnya adalah idza nawa hajjan, apabila berniat haji, au umratan ataupun umrah, azza maka memenuhi. Wa illam yatalaffaz, walaupun tidak mengucapkan, walaupun tidak berlafaz. Ya, kemudian apa? Walaysa ka shalah, tidak seperti salat. La tasihu illa binut, tidak sahih, tidak sah kecuali dengan mengucapkan. Bagaimana kalau kita memahami makna ini? Seakan-akan maknanya adalah bagi orang-orang itu, ya ini tidak sah salat itu kecuali dengan mengucapkan usolli atau nawaitu dan sebagainya. Dengan nut. Padahal maksud nut di sini adalah apa? Itu adalah takbiratul ihram, ya, mengucapkan Allahu Akbar. Paham? Ini yang dimaksud, ya. Wa hadzal ghalat alladhi ghalita fi kalam Syafi'i Syekh Muhammad bin Nizam. Yang salah ini memahami ucapan Imam Syafi'i ini apa? Wa Abu Abdillah Az-Zubairi. Namanya Abu Abdillah Az-Zubairi, imam mereka, termasuk ulama mereka. Inilah Abu Abdillah Az-Zubairi. Dzakara dzalika Syaikh Al-Hawi, subhanallah Syaikh Al-Hawi. Wal alam ini Imam Suyuti. Demikian juga Imam Nawawi menyebutkan ucapan Imam Syafi'i tadi secara lengkap. Jadi memahami makna walaysa ka-shalah la tasihu illa binut, tidak seperti salat, tidak sah kecuali dengan mengucapkan dengan nut. Maknanya itu adalah apa? Takbiratul ihram. Demikian. Ya. Arada Syafi'i bidzalika at-takbir al-wajib di awaliha. Maksudnya Imam Syafi'i maksudnya itu adalah takbir yang wajib di awalnya itu, ya kan? Badana hadzal ghalid anna Syafi'i arada an nutq binniyah. Orang yang salah ini yaitu Abu Abdillah Az-Zubairi ini menyangka maksud Syafi'i itu adalah ucapan niat itu. Paham ya? Inilah kesalahan yang terus-menerus dari generasi ke generasi. Paham? Jadi di sini ternyata ucapan salahnya itu. Sekarang berikutnya, kalau kita sudah mengetahui mahal niat, tempat niat itu di hati. Kapan kita berniat? Kesimpulannya adalah apa? Sebuah ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ana niyyah takunu qabla takbiratil ihram muttasila biha." Ini kita pahami. Ini dicatat, niatnya kita itu Allahu Akbar ketika mau salat maghrib itu niatnya itu adalah sebelum ucapan Allahu Akbar yang bersambung dengan takbiratul ihram. Paham itu? Ya. Sebagian mengatakan wa qala Ibnu Hazm an-Malik jawaz taqaddumuha bi zaman yasir. Boleh didahului dengan waktu yang tidak apa? Yang tidak jauh. Ya, demikian. Ini mengucapkan Allahu Akbar kemudian niatnya selisih sedikit. Tapi yang bagus tadi kita sebutkan. Dicatat niat kita itu adalah dalam hati, tapi kapan niatnya itu? Sebelum mengucapkan takbiratul ihram bersambung dengan takbiratul ihram itu. Itu apa? Ananiya takunu qabla takbiratul ihram muttasilah biha. Sebelum takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar itu bersambung dengannya. Niat salat Isya itu niat dulu. Walaupun kita berangkat dari rumah itu sudah berniat untuk salat Isya kan? Tetapi niatnya di sini ya yang sebenarnya adalah yang tadi. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu sudah berniat dulu salatnya itu, kemudian Allahu Akbar. Atau sebelum sedikit bersambung dengan itu. Kemudian berikutnya tentang permasalahan untuk niat itu bersama dengan kita. Mulai dari awal sampai akhir kita itu ada terus niat kita untuk salat Isya itu. Jangan diputus untuk salat yang lain. Kemudian dibahas memutuskan niat batal. Tengah-tengah kemudian kita memutuskan niatnya tidak lagi sholat, ya, batal sholatnya. Sekarang berikutnya merubah niat. Ya ini yang kadang terjadi. Merubah niat dari sholat wajib ke sholat wajib berikutnya, maka ini batal. Paham ya? Kemudian niat sholat wajib kepada niat sholat nafilah mutlaqah, kepada niat sholat sunnah yang mutlak, tidak disebutkan sholat apa itu.
sholat sebelum zuhur atau sholat setelah yakni zuhur. Pokoknya merubah dari sholat wajib, makanya kita niat sholat zuhur. Kemudian merubah kepada sholat sunnah mutlak. Ya, seperti setelah wudu alam itu sholat sunnah yang mutlak itu. Maka ini sahih. Kenapa? Karena sholat wajib di situ adalah ada unsur, ya. Sholat wajib itu kemudian ada ta'yin ditentukan, kemudian sholatnya itu. Kalau kemudian ditinggalkan yang wajibnya, faida ulgiya bihil faridah, yang wajib dihilangkan, wa ta'yin ditentukan yang sholat wajibnya itu dihilangkan, baqiya niatus sholat, masih tersisa niatnya sholat, yaitu nafilah mutlak, maka sah. Coba Syekh Utsaimin di Qunut Mumti, paham ya? Jadi sholat wajib pada sholat sunnah yang mutlak boleh. Sekarang sholat wajib kepada sholat wajib yang lain tidak boleh. Sholat wajib kepada sholat sunnah yang mutlak seperti apa? Sebelum duhur, niat sholat subuh, kemudian dirubah kepada sholat sebelum subuh, tidak sah. Kenapa? Karena muayyanah tertentu. Demikian juga disebutkan nafilah al-muayyanah ila nafilah. Ya, disebutkan di sini nafilah ya muayyanah ya kepada nafilah yang muayyanah seperti witir tidak sah juga. Ya, ini diniatkan sholat setelah isya, diniatkan sholat witir tidak sah. Paham? Karena muayyanah ila muayyanah. Disebutkan di sini li'anal intiqal min muayyan ila muayyan yubtilul awal. Membatalkan tertentu dengan tertentu maka batal salatnya. Paham ya? Jadi demikian. Yang sah itu apa? Salat wajib menjadi salat sunnah mutlak. Seperti alam seperti selesai wudu itu ada salat sunnah sebagaimana perbuatan Bilal itu. Beliau sunnah, pokoknya salat sunnah sampai menjadi tanda beliau itu menjadi penghuni surga. Sebab masuk dalam surga beliau menjaga salat tadi. Habis wudu salat, terserah dua terus. Ini namanya mutlak. Jadi salat wajib membawa kepada salat sunnah yang mutlak seperti ini, maka salatnya adalah sah. Sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.